Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah harasran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Taim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah biiznillah, atas izin Allah. Sehat selalu semuanya ya. Yang baru bergabung di channel Al Asran ini juga Teteh doakan selalu sehat dalam keadaan lahir dan juga batin kita. Segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bahagia hari ini, jangan lupa selalu ceria untuk hari ini, penuh kesemangatan. Ya, semoga kita yang sudah berjalin rumah tangga, Allah semakin berikan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga kita, dapat berkumpul dengan keluarga yang sangat kita cintai, bukan hanya di dunia saja tetapi sampai kelak di akhirat, tentunya di rahmatnya Allah, di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, para jamaah harasran rahimakumullah. Apa sih Teteh yang ingin dibahas topik kali ini? Yang ingin Teteh bahas kali ini, Teteh itu sering mendapatkan komentar-komentar. Sepertinya Teteh akan lebih berfokus membahas dari kebanyakan komentar-komentar yang masuk seperti itu. Dan kebanyakan yang masuk itu adalah komentar-komentar yang berkaitan erat dengan rumah tangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, apa nih Teteh yang banyak dicurhatkan? Teteh banyak dikumpulkan curhatan-curhatan para istri kepada Teteh. Apa sih yang mereka curhatkan? Curhatkannya kayak gini nih, para suami nih, denger nih. Curhatannya seperti ini. Teteh gitu ya. Tapi sebelumnya dia berkomentarnya seperti ini. Teteh, aku sadar diri kok kalau kan ada sebagai seorang istri, aku udah menjadi status seorang ibu. Kalau mengurus anak, mengurus rumah itu adalah bagian aku. Masya Allah, kata Teteh ya. Cuman Teteh, aku yang setiap hari ya, pekerjaanku aku udah ngurus anak gitu ya Teh, aku udah ngurus rumah Teteh, aku ngurus suami Teteh, setiap saat, setiap waktu. Wajar kan Teteh kalau misalkan badan aku, fisik aku merasa lelah. Ya wajar lah, namanya juga orang hidup ya. Wajar kata Teteh. Iya Teteh, rasa lelah itu kalau misalkan aku curhatkan kepada sang suami, aku ngeluh aja sedikit Teteh, tetapi suami langsung berkomentar kepada kita seolah-olah kita itu adalah seorang istri yang tidak bersyukur. Nah. Kata para istrinya, Teteh, ada gak sih solusinya? Terkadang hal seperti ini bisa menjadikan percekcokan di dalam rumah tangga. Apalagi ada juga yang curhat, Teteh, aku juga tambah lelah Teh, karena aku juga ikut membantu kepada suami aku bekerja untuk meringankan beban nafkah suami aku. Udah itu Teteh, badan aku udah lelah keseharian. Teteh, tambah-tambah nih suami. Katanya kalau untuk jatahnya gak mau libur. Nah. Langsung kan ngembetnya mengarah ke jatah malam juga ini Teteh. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini yang Teteh pahami saja dan yang sudah Teteh rasakan di dalam kehidupan rumah tangga Teteh pribadi seperti itu. Memang wahai para istri, kalau secara psikologi ya, apa ya, beban kerja rumah tangga yang kita lakukan setiap hari tanpa jeda itu dapat menimbulkan burnout kepada istri kita, kepada kita gitu ya. Nah, si burnout ini dapat mengakibatkan kita itu menjadi mudah lelah, mudah capek fisiknya itu gitu. Bahkan ketika kita mudah lelah, mudah capek fisik kita, itu dapat berpengaruh terhadap emosional, terhadap jiwa kita. Jadi si emosionalnya itu sulit untuk terkendali. Dan yang lebih membahayakan lagi, pengaruh ketika sudah masuk kepada emosional kita itu dapat mempengaruhi terhadap kesemangatan hidup. Aduh ya, jadi kehilangan semangat dulu biasanya, hilang semangat dan jangan sampai menuju kepada arah hilang semangat hidup. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga dan diraksa oleh Allah ya. Nah, kemudian psikologi juga menjelaskan bahwa manusia itu punya batas ya. Punya batas apa Teteh? Punya batas energi. Energi secara fisik ataupun energi secara emosi. Nah,
maaf. Nah, ketika misalkan rasa lelahnya itu sudah masuk ke dalam emosi, kepada jiwa, kepada mental kita, kemudian kita itu tidak mengakui kalau kita itu lelah seperti itu, ini bisa berisiko kepada hal yang lebih lanjut gitu. Terkadang ada sebagian istri yang sebagian orang sih sebetulnya sama ya, mau laki-laki ataupun perempuan, cuman ini kan yang dibahas topiknya para istri kan yang curhatnya gitu ya. Nah, ketika si hatinya itu tidak mengakui kalau dirinya lelah, jadi seolah-olah dia itu Power Ranger gitu ya, padahal hatinya sudah rapuh. Ini akan berpengaruh sekali terhadap kelanjutan mentalnya ya. Atau misalkan seorang istri, ini teteh berbicara perasaan ya. Selanjutnya, kalau misalkan seorang istri yang perasaannya merasa tidak dihargai, nah ini merasa tidak dihargai, dan terkadang perasaan yang tidak dihargai itu bisa timbul dikarenakan salah paham seperti itu. Ya, padahal suaminya menghargai kok, cuman suaminya nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan penghargaan itu sehingga mengakibatkan salah paham, akhirnya cekcoklah di dalam rumah tangga ini. Nah, ketika ada perasaan sang istri kok merasa aku nggak dihargai ya oleh pasangan itu rasanya akan lebih berat bebannya dibandingkan lelah fisik seperti itu. Jadi ini mohon diwaspadai wahai para suami, karena itu berpengaruh sekali terhadap mentalnya. Kalau perasaannya tidak merasa dihargai, ini akan lebih membebankan daripada lelah fisiknya seperti itu. Kalau begitu teteh, apa sih yang harus aku lakukan kita sebagai seorang suami? Ya, maka seorang suami gitu ya harus pintar setiap hari melihat ekspresi muka. Melihat ekspresi muka atau misalkan tindak yang dilakukan oleh istri kita gitu ya, sehingga sang suami melihat ini sepertinya hari ini istriku kelelahan banget, ini sepertinya hari ini istriku tuh capek banget gitu. Maka apa yang harus pertama dilakukan? Dekati istri kita seperti itu ya. Ini kapan teteh membahas kebab ranjangnya? Nanti ngebahas kebab ranjangnya nanti. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai sang suami berpikir, ya teteh kan istriku udah dewasa teh, udah gede lah, apa udah tua deh teh istriku teteh. Ya kalau lelah ya istirahatlah sendiri. Masa disuruh sama aku istirahat? Kan udah tahu semua orang juga kalau capek lelah istirahat gitu ya. Untuk apa juga aku dekati? Nah ini kalau suami yang menjauh seperti ini adalah suami yang egois. Ya, jadi wahai para suami, kalau kelihatan lelah, dekati istri kita. Setelah dekati, apa yang harus aku lakukan? Teteh sentuh fisik. Harus ada tersentuh fisik, gitu ya. Kulit kita, gitu ya. Sang suaminya menyentuh fisik istrinya. Jangan dulu menyentuh bokongnya, mohon maaf ya. Tetapi sentuhlah ke area-area yang dapat mengena hati istri kita. Misalnya kita merangkul istri kita gitu ya, atau misalkan kita mengelus-elus kepala istri kita, Masya Allah. Sentuhan fisik itu sangat apa ya, sangat luar biasa sekali. Bahkan itu dapat mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh istri kita, baik sakit secara fisik ataupun sakit secara mental, secara batin. Sebetulnya suami juga sama, sentuhan fisik istrinya itu energinya tuh sangat kuat dan begitu luar biasa sekali ya. Jadi ketika sang suaminya mendekati istrinya gitu ya, dengan muka yang sangat menyenangkan begitu, misalkan sambil sedikit mijit punggung, nggak mijit beneran ya, misalkan sedikit mijit akan punggung istrinya, kemudian di sanalah sang suami mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Dengan penuh kelembutan, silahkan ekspresikan ucapan tersebut sesuai dengan yang biasa oleh suami ucapkan kepada istrinya, begitu ya. Misalkan ayang gitu ya, atau mama, apa sih panggilnya kepada istri kalian gitu. Kamu lelah ya hari ini, kamu capek ya hari ini gitu, kok kelihatannya kamu tuh lelah banget, maaf ya misalkan Mas belum bisa bantu, habis Mas juga sama capek nih. Kebetulan hari ini Mas itu pekerjaannya di kantor atau misalkan pekerjaannya dimanapun itu lagi banyak sekali pekerjaan, maaf ya hari ini Mas belum bisa bantu, sabar ya. Ya gimana lah ya, nanti bisa mengekspresikan lah sendiri yang sekira-kira dapat menenangkan dan dapat menyenangkan hati istrinya. Masya Allah itu ya.
sentuhan fisik suaminya, ungkapan manis dari mulut sang suaminya, itu kayak handphone yang dicas gitu ya, masuk itu nanti energi ke dalam jiwa hati sanubari istrinya, kayak ada kekuatan lagi yang tumbuh di dalam hati sang istrinya. Tapi ini ingat ya, kalau yang mendengarkan sekarang adalah para suami, ini jangan dikira ini adalah curhatan teteh, bukan. Bukan, sekali lagi ini bukan curhatan teteh pribadi ya. Tetapi ini memang sesuai dengan anjuran agama. Kenapa? Karena di dalam Islam, Islam itu yang sangat memperhatikan sekali terhadap keadilan dan juga kasih sayang di dalam rumah tangga. Coba-coba kita bisa dapat perhatikan ya, kalau apa itu di dalam surat apa? Di dalam surat Ar-Rum ya, pada ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil muradih. Di sana kan ada ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sana dijadikannya cintamu, rasa kasih dan juga rasa sayang. Tuh kan? Ayat ini itu menegaskan bahwa di dalam rumah tangga itu harus dibangun atas dasar sakinah, atas dasar mawaddah, atas dasar warahmah. Ada cinta, ada kasih, ada rahmah, ada sayang. Jadi bukan dibangun atas beban sepihak. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, memperjelaskan, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi, wahai para suami, ini bukan curhatan teteh kan? Bahkan kalau misalkan teteh melihat dari kutipan-kutipan beberapa referensi kitab, ini banyak sekali para ulama yang lebih menegaskan akan keindahan